Pada pujian kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Di sore hari ini kami masih boleh dapat untuk menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, untuk kami datang melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Dan Bapa, biar Engkau satukan setiap kami Tuhan Yesus, sehingga ini menjadi suatu komunitas yang baik, komunitas yang positif di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan Kau pimpin semua ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan amin, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yuk, kita memuji Tuhan. Haleluya. Yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya,
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, oh karenamu Tuhan, kami sembah namamu Tuhan, haleluya, oh kami sembah namamu Tuhan, oh, haleluya, Engkau besar, Engkau besar, haleluya. Terpuji
on, everybody, sure say, how great, how great. Is our God. Sing with me. Is our God. Worship you. Yeah. Oh, how great is our God. How great, yeah. Oh, how great is our God. Sing with me. Oh, how great. Oh, see how great, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, how great Yes, Lord. is our God. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Engkau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi sama-sama katakan, semua dimuliakan, oh, Yesus Tuhan. oh, Kau Rajaku.
Yesus Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Kami perlu kuasa-Mu, karena kami tahu hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oleh sebab itu berfirmanlah buat setiap kami. Singkapkan pewahyuan-Mu ya Bapak. Biar pewahyuan firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, menuntun kehidupan kami, bahkan mengubahkan total kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ini kali pertama nih saya ke Grace Community ya. Ya, jadi ini komunitas ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau di komunitas tuh kita ya sharing firman-nya bisa lebih dalam, kita bisa sharing lebih apa namanya? Lebih panjang ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Karena Grace Community kan, jadi ya khotbah juga ngajar juga waktunya lebih panjang karena kasih karunia Tuhan aja semua. Nah sebelum saya mulai, boleh nggak nih saya pindahin ini nih? Boleh. Ini menghalangi pemberitaan firman nih kayaknya nih ya. Gede banget nih mimbarnya bro. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, masih tetap rohani Bapak Ibu ya, sekalipun nggak pakai mimbar ya. Ya, ini perkenalkan nama saya Dieter Nicholas, katakan sama-sama Dieter. Ya, itu nama diambil dari nama teolog Jerman Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada teolog Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Nah, nama saya diambil dari nama itu. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu. Saya melayani di komunitas seperti ini juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ngumpulin ya komunitas-komunitas Bapak Ibu. Apalagi perkenalannya ya. Ukuran baju double XL. Ukuran sepatu 44, haleluya. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Bapak Ibu. Ya, Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Ini firman Tuhan diberikan kepada seorang rasul yang sangat luar biasa, namanya Rasul Yohanes. Pada waktu Rasul Yohanes dibuang ke sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah kemudian Rasul Yohanes diberikan pewahyuan. Dan tujuan pewahyuan ini diberikan kepada 7 gereja Bapak Ibu. Ya. Nah gereja zaman dulu beda dengan gereja zaman sekarang. Kalau gereja zaman sekarang itu kan sinode ya Bapak Ibu ya, GBI, GKI, GKA. Tapi gereja zaman dulu tuh gereja kota Bapak Ibu. Jadi diberikan kepada 7 kota di 7 jemaat Bapak Ibu. Ya, kalau kita mempelajari ya dalam kitab Wahyu ini ada begitu banyak tafsiran Bapak Ibu. Ada teolog-teolog yang menafsirkan bahwa 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu itu adalah perjalanan gereja. Dari gereja mula-mula sampai dengan gereja akhir zaman. Ada teolog juga yang kemudian menafsirkan bahwa ini adalah 7 model gereja yang ada di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu nanya sama saya percaya yang mana? Saya percaya yang nomor 2. Bahwa 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu adalah 7 model gereja yang ada di akhir zaman. Nah Tuhan bicara apa buat mereka? Ya, supaya hari ini juga Tuhan bicara juga buat jemaat Tuhan di tempat ini yang mengerti, katakan amin. Ya, kita akan langsung baca sama-sama 1, 2, 3. Katakan sama-sama malaikat jemaat. Iya, jadi bukan berarti di Efesus itu punya malaikat Bapak Ibu. Malaikat jemaat itu artinya pemimpin gereja Bapak Ibu yang ada di kota siapa? Kota Efesus ya. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Turki, jadi kota Efesus itu ada di sebuah kota, sebuah negara yang namanya Turki Bapak Ibu. Sekarang kotanya sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya puing-puing aja Bapak Ibu ya. Saya dapat 2 kali kesempatan ke sana, sudah tidak ada lagi kotanya, sudah tidak ada lagi kekristenan di sana Bapak Ibu. Ya, tapi ini sebuah kota yang sangat besar, kelihatan dari mana? Kelihatan dari pelabuhannya yang sangat luar biasa. Berarti ini adalah kota perdagangan. Kalau Bapak Ibu nyampe ke sana, ada gelanggang pertandingan yang besar, ada perpustakaannya. Kota zaman dulu punya gelanggang pertandingan Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah kota ini ada sebuah kuil yang sangat besar untuk penyembahan berhala Dewi Artemis Bapak Ibu. Dan dalam kuil tersebut disiapkan 3.000 pelacur bakti untuk melayani penyembahan berhala. Katakan sama-sama 3.000 pelacur bakti. Nah Bapak Ibu bisa bedain gak antara pelacur dengan pelacur bakti? Ya minimal kasih goyang-goyang atau begini-begini, Bapak Ibu jangan diem aja ditanyain ya. Ya, tahu bedanya pelacur dengan pelacur bakti? Ya, jadi kalau pelacur itu melacur buat cari duit, tapi pelacur bakti melacur bukan buat cari duit, tapi untuk melayani penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala di zaman itu selalu berhubungan dengan hubungan seksual, yang mengerti katakan amin. Nah kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran ya bahwa ternyata di Efesus itu ada sekelompok jemaat yang kemudian mereka tinggal di kota yang modelnya kayak begitu, yang mengerti katakan haleluya. Ya, pada waktu Tuhan datang menelisik jemaat ini Bapak Ibu, kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Alkitab katakan apa? 1, 2, 3, inilah yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Katakan sama-sama pemegang ke7 bintang. Katakan sama-sama ke7 kaki dian. Ya, ke7 pemegang ke7 bintang itu artinya kalau Bapak Ibu mempelajari teologi Yahudi, Bapak Ibu akan mengerti bahwa orang Yahudi itu percaya yang namanya gramatikal. Atau yang artinya begini, bahwa setiap angka yang Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan itu punya filosofinya, punya kebenarannya. Dan angka 7 itu adalah angka kemuliaan, angka yang sempurna. Jadi ketika Tuhan datang kepada jemaat di Efesus, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemegang ke7 bintang. Tuhan mau supaya begini, jemaat di Efesus menjadi jemaat yang sempurna. Jadi kalau hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu, Tuhan juga mau saudara jadi jemaat yang sempurna. Saudara siap disempurnakan? Siapa yang menyempurnakan saudara? Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti katakan amin. Kemudian dia berkata, dia berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. 7 kaki dian emas itu artinya 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu Bapak Ibu. Setuju ya? Jadi waktu dia berjalan dengan ke7 bintang. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah waktu Tuhan datang kepada jemaat di Efesus, kemudian Tuhan memberikan pujian kepada jemaat ini.
Apakah pujian buat jemaat ini Bapak Ibu? Ayat yang kedua Alkitab katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi ini jemaat bukan jemaat yang abal-abal. Bukan jemaat yang ecek-ecek Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat ini ya Tuhan puji pekerjaannya, Tuhan puji pelayanannya, jeripayahnya maupun ketekunan ini. Jadi jemaat ini bukan jemaat yang timbul tenggelam, kapal selam. Bukan pempek kapal selam ya. Ini bukan jemaat, bukan Kristen napas, katakan Kristen napas. Natal dan Paskah, ya kan? On fire-nya kalau lagi mau Natal, ya kan? Abis Natal nyungsep lagi. Mau Paskah nih, April mau Paskah kan? On fire lagi. Abis Paskah nyungsep lagi, ya. Jemaat di Efesus jemaat yang konsisten Bapak Ibu. Jemaat yang bahkan Alkitab katakan, ya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bayangin sama orang jahat aja mereka gak bisa sabar, artinya apa? Ini jemaat yang memegang kekudusan Tuhan. Tidak ada pelanggaran moral sama sekali dalam jemaat ini. Jemaat yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan begini, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Katakan sama-sama rasul. Rasul dalam perjanjian baru itu adalah orang yang datang ke sebuah daerah yang baru, mengajar dasar-dasar kekristenan, kemudian ditinggal Bapak Ibu. Makanya rasul itu kuat dengan pengajarannya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, sama seperti pendeta yang ada di depan sana tuh. Rasul kuat dengan pengajaran, ya kan? Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka apa katanya? Pendusta. Jadi jemaat ini punya pemahaman Alkitab yang sangat dalam. Jemaat ini bukan jemaat yang gampang dibodoh-bodohin sama pendeta. Kalau jemaat zaman sekarang kan gampang ya dibodoh-bodohin sama pendeta, ya kan. Pendeta khotbah salah, men. Wah, amin. Salah, amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, bukan di tempat ini. Kalau Grace Community kelihatan dari wajah ya, suci, kudus dan mulia, dahsyat luar biasa. Ini jemaat yang, waduh, jemaatnya tuh minimal STH Pak. STH, MTH, DTH, ya kan. Ya kan, kalau ada hamba Tuhan mau khotbah di jemaat di Efesus, mesti persiapan bener-bener Pak. Kalau enggak, mereka bisa membedakan mana pendeta yang ngajarinnya kebenaran, mana pendeta yang ngajarinnya kemakmuran mulu. Percaya Yesus hidup lu kaya. Pernah denger ya, ada hamba Tuhan suka ngomong kayak begitu ya. Lu percaya Yesus kaya, lu diberkati Tuhan. Beda dengan jemaat di Efesus. Mereka bisa membedakan. Katakan sama-sama, membedakan. Sedap. Ayat yang ketiga, apalagi pujian buat jemaat ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi jemaat di Efesus itu bukan hanya sekedar jemaat yang setia. Kalau sekarang kan banyak jemaat yang setia ya. Kebaktian gak pernah absen. Datang tepat waktu, bertahun-tahun, duduk di tempat yang sama, duduk di kursi yang sama. Mungkin kalau dia mati itu kursi jadi punya dia. Dia udah kontrak mati sama itu kursi, ya kan, saking setianya. Tapi nggak mau berkorban, nggak mau menderita. Banyak yang kayak begitu. Ya, setia sih, tapi nggak mau ngapa-ngapain, penikmat aja. Beda dengan jemaat di Efesus, mereka rela menderita, mereka rela berkorban demi nama Tuhan. Bahkan dikatakan engkau tidak mengenal lelah. Wih, siap. Jadi kalau jemaat ini punya yel-yel Bapak Ibu, punya lagu. Lagu mereka tuh jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tahu lagu itu? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sedap, nggak usah diiringin. Tambah lama ntar ya kan. Tahu lagu itu Bapak Ibu ya? Bapak Ibu saya mau nanya, ini kalau jemaat ada di Jakarta, banyak gak yang mau jadi gembalanya? Banyak. Karena jemaat ini gak perlu didorong-dorong, ya kan? Jemaat ini punya inisiatif dalam mengambil pelayanan, rela berkorban, rela menderita. Sama seperti jemaat Tuhan di Grace Community, rela berkorban, rela menderita. Puji Tuhan dua daripada gak ada sama sekali. Amin ya. Ya, ini bukan nyindir ya tante ya, kita tabrak aja ya kan, udah disindir-sindir gak bertobat-bertobat kan. Dahsyat jemaat ini Bapak Ibu,
ya, kedahsyatan jemaat ini, kehebatan jemaat ini kemudian menjadi tercela karena ada satu hal yang mereka tinggalkan. Katakan sama-sama, tercela. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ya, kalau Tuhan udah ngomong, tercelalah kamu atau celakalah kamu, itu udah bahaya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, kalau Allah ngomong begini, terkutuklah engkau, mendingan mati aja. Kenapa? Karena kalau udah terkutuk, kita akan hidup tanpa penyertaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya ketika Tuhan datang kepada jemaat di Efesus, Tuhan puji semua kelebihan-kelebihan mereka. Tapi Tuhan juga cela apa yang menjadi kekurangan dari jemaat ini. Apa itu Bapak Ibu? Ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian, iya, jadi semua kebaikan, semua kedahsyatan, mereka rela menderita, mereka rela berkorban, semua jeripaya menjadi nothing, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan yang inti dari kekristenan mereka. Mereka meninggalkan yang terutama dalam kekristenan mereka, yaitu apa? Kasih yang mula-mula. Katakan sama-sama, mereka meninggalkan. Mereka bukan kehilangan. Bapak Ibu bisa bedain gak antara kehilangan dengan meninggalkan? Ya minimal kasih anggukan kepala tuh. Jangan diem aja ya kan. Tahu bedanya meninggalkan dengan kehilangan? Bapak Ibu punya dompet nih ya kan. Bapak Ibu pulang dari tempat ini naik angkot. Turun angkot tiba-tiba mana dompet gua hilang. Pertanyaan saya, sadar gak? Gak sadar, kehilangan tuh gak sadar. Tapi kalau meninggalkan? Saudara pernah ada di posisi yang itu, tapi dengan kesadaran saudara sendiri, dengan keputusan saudara sendiri, saudara tinggalkan itu. Halo? Makanya ini yang berbahaya dari jemaat di Efesus. Mereka gereja yang sangat luar biasa. Gereja yang punya sistem gereja yang dahsyat, punya dana yang hebat. Tapi semua gak ada artinya kalau mereka kehilangan kasih yang semula. Makanya dalam ayat yang kelima firman Tuhan katakan apa dalam Wahyu 2? Alkitab katakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Katakan sama-sama, betapa. Betapa itu apa? Itu bukan biksu yang suka begini Bapak Ibu, itu bertapa namanya. Betapa itu apa? Jatuhnya itu udah terlalu dalam Bapak Ibu. Jadi ternyata begini, kejatuhan orang percaya yang paling dalam bukan hanya sekedar berzina dan nonton pornografi. Kita di sini udah fix ya, berzina itu dosa ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Nonton pornografi dosa ya? Enggak ya? Dosa enggak? LGBT dosa ya, kita udah fix ya. Tapi Alkitab katakan kepada kita, kejatuhan kita yang paling dalam ketika kita meninggalkan kasih kita yang semula. Makanya Alkitab katakan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Katakan sama-sama, kalau engkau gak bertobat, Tuhan akan datang. Tuhan akan ambil kaki Dian dari tempatnya. Itu artinya apa sih Tuhan akan ambil kaki Dian dari tempatnya? Mau tahu gak? Enggak, kalau gak mau tahu saya gak kasih tahu. Dari tadi diem aja. Ulang, mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong, udah diundang kemari jauh-jauh hari masa gak dikasih tahu. Bapak Ibu, pengertian yang pertama, Tuhan akan datang dan ambil kaki Dian. Yang pertama adalah begini, kalau Bapak Ibu mempelajari struktur bait suci itu banyak ruangannya Bapak Ibu. Ada ruangan pelataran, ruangan tengah, ruangan Maha Kudus. Dalam ruangan Maha Kudus itu ada tabut perjanjian Tuhan di situ, dan imam besar agung setahun sekali masuk situ untuk mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Katakan sama-sama, mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Nah, satu-satunya benda penerangan yang ada di bait suci itu namanya kaki Dian. Jadi kalau Alkitab berkata kalau engkau tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dian dari tempatnya. Itu artinya apa? Saudara akan kehilangan tuntunan.
saudara akan kehilangan pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga saudara akan berjalan dalam kegelapan. Dan ketika kita berjalan dalam kegelapan, kemungkinan besar saudara tersandung dan terjatuh. Itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya nggak heran, ada orang katanya beribadah, katanya Kristen, tapi kerjaannya jatuh mulu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, lu nggak bosen jatuh mulu? Hah? Anda pernah lihat ya? Jangan-jangan sampean? Oh bukan. Kelihatan dari wajah suci, kudus dan mulia kalau yang ini. Dahsyat. Pengertian yang kedua adalah Tuhan akan datang dan Tuhan akan ambil kaki Dian dari tempatnya. Bapak Ibu masih ingat tadi ayat yang pertama? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemegang ketujuh bintang dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. 7 kaki Dian itu bicara masalah 7 gereja yang dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Jadi kalau Alkitab berkata Tuhan akan datang dan dia akan ambil kaki Dian dari tempatnya, itu artinya apa? Tuhan akan ambil jemaatnya. Tuhan gak akan percayakan kepada kita jemaatnya. Makanya kalau Bapak Ibu main-main ke Eropa, di Eropa tuh kalau Bapak Ibu jalan-jalan ikut tur, Bapak Ibu akan dikasih lihat gereja-gereja yang megah dan besar-besar. Bangunannya bagus-bagus, patungnya gede-gede, mosaiknya bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi sekarang di Eropa gerejanya ada, jemaatnya udah gak ada lagi. Tuhan akan ambil jemaatnya, Tuhan akan bela jemaatnya. Halo? Makanya bertobat. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Siap masuk dalam firman Tuhan? Tadi baru pendahuluan itu. Iya dong. Jangan kebiasaan dengar firman Tuhan 30 menit. Nggak bertumbuh kamu ntar. Minimal dengar firman Tuhan 2 jam. Wah karena Ci ini kayaknya ketawanya udah mulai nggak enak ya kan. Ya kita korting jadi 40 menit aja dah. Nah hari ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu ya kan. Kita akan belajar kenapa sih ada orang yang katanya beribadah kepada Tuhan. Katanya percaya Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa meninggalkan kasih yang semula? Bapak Ibu siap belajar? Siap? Yang pertama Bapak Ibu, kenapa ada orang yang bisa meninggalkan kasih yang semula? Karena begini, karena segala sesuatunya itu udah berjalan seperti biasanya. Karena segala sesuatunya udah berjalan dengan rutinitas. Dan segala sesuatu yang berjalan dengan rutinitas, maka ini yang terjadi. Kita bisa kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Setuju gak? Bapak Ibu tahu pesawat terbang? Pernah naik pesawat terbang? Masih ingat gak pengalaman pertama kali kita naik pesawat terbang? Rasanya gimana? Saya masih ingat sampai hari ini pengalaman saya naik pesawat terbang untuk pertama kalinya Bapak Ibu. Jadi besok nih pesawat jam 11 Bapak Ibu. Tapi dari semalam kita udah gak bisa tidur Bapak Ibu. Kita udah deg-degan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu besok nih kita udah gak nginjek bumi lagi nih. Besok badan kita ada di ketinggian tertentu Bapak Ibu, betul gak sih? Kita begitu antusias, kita begitu luar biasa. Bahkan pesawat jam 11, jam 7 pagi udah duduk manis di bandara. Betul gak? Benar gak? Takut terlambat, ya kan? Kenapa? Kita begitu antusias dan luar biasa. Karena baru pertama kali Bapak Ibu. Makanya kita begitu luar biasa, kita begitu antusias, betul gak sih? Tapi sekarang, waduh. Sekarang itu saya kalau keluar kota itu sebulan bisa sekali 2 kali Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ke Batam, ke Medan, ke Padang Bapak Ibu. Kadang-kadang ke Ambon Bapak Ibu ya. Sekarang kebaktian pesawat jam 11, kadang-kadang setengah 10 baru dari rumah. Kenapa? Karena udah rutinitas, udah biasa kita. Betul gak sih? Makanya segala sesuatu yang udah biasa berjalan dengan rutinitas, kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Masih ingat bagaimana perasaan Bapak Ibu waktu pertama kali menginjakan kaki kita di luar negeri? Bagaimana perasaannya? Hah? Pertama kali saya ke luar negeri itu Holy Land Bapak Ibu. Ya, itu sebelum saya menikah tuh ya, waktu saya masih jadi youth ya Bapak Ibu ya, dikirim ke Holy Land untuk pergi ke Israel sana Bapak Ibu. Dikasih tahu, kita pergi musim dingin, di sana bisa 5 derajat. Kita di Jakarta kan gak pernah ngalamin 5 derajat Bapak Ibu. Makanya kita bingung, waduh 5 derajat.
mau pakai kutang apa jaket ini, kita nggak tahu, nggak pernah ngalamin 5 derajat. Bener gak sih? Ya kan? Kita bingung mau bawa koper berapa gede, mau bawa baju berapa banyak, karena saking antusiasnya kita bawa semuanya Bapak Ibu, padahal nggak ada yang kepake. Tapi begitu kita antusias, kita bawa semuanya. Bahkan sampai di Israel, baru menginjakkan kaki di bandara, kita noraknya bukan main, ya kan? Nggak boleh ngelihat spot kosong, foto. Ya kan norak, ya kan foto, ya kan. Ngelihat patung foto, ya kan. Nyampe di Israel ngelihat penunjuk jalan Israel, foto. Ya kan, lampu jalan nganggur, foto. Semuanya kita foto-foto. Bahkan begitu kita pulang ke Jakarta, kita pamerin semua foto yang kita punya. Kita begitu norak dan kampungan. Kenapa? Baru pertama kali. Betul gak? Sekarang saya ke Israel Holy Land udah 7 kali Bapak Ibu. Terakhir pergi Oktober tahun lalu. Disuruh foto-foto sekarang. Udah males saya. Udah gak mau foto-foto lagi. Pak, foto-foto. Udah lu orang aja, gue udah males foto-foto. Kenapa? Udah bosen Bapak Ibu. Spotnya ya itu lagi, kita udah pernah kan, betul gak sih? Itu dia, segala sesuatu yang berjalan dengan rutinitas, kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Begitu juga dengan kehidupan saudara, begitu juga dengan kerohanian saudara, begitu juga dengan pelayanan Bapak Ibu. Masih ingat gak waktu pertama kali nama kita tercatat dalam jadwal pelayanan di Grace Community? Dieter Nicholas, pelayanan singer. Begitu kita dikasih bahan lagunya sama hambanya, ya kan? Dari hari Senin sampai hari Jumat kita hafalin lagu-lagunya. Bangun pagi denger, makan pagi denger, siang denger. Kita memastikan semua lirik tidak ada yang terlupakan, ya kan? Bahkan kebaktian jam 5, jam 12 siang udah di gereja Bapak Ibu. Kita udah saat teduh dulu di sini, ya kan? Kita memastikan bahwa urapan Tuhan menyertai kehidupan kita. Benar gak sih? Kita begitu luar biasa. Bahkan kita berani loh ngambil sedikit tabungan duit kita, beli baju baru. Supaya waktu kita WL, kita kelihatan dahsyat dan luar biasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu dulu. Sekarang setelah semuanya udah terbiasa, nama kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, singer terus. Kadang-kadang begitu dijadwal, bisa ditukar gak ya? Nama gue gak usah dijadwal lagi deh, pindah bulan depan. Atau kita pakai alasan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Jangan gua terus dah yang singer, kasih yang muda-muda, regenerasi. Kita pakai alasan regenerasi tante. Padahal kita udah gak punya hati di situ. Ngaku bertobat. Makanya hari ini jangan sampai kita kehilangan kekaguman kita sama Tuhan. Ya, kebaktian di tempat ini nggak tahu nih seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, saya nggak tahu nih. Tapi yang pasti setiap kali kita beribadah di tempat ini, siapkan hati kita benar-benar sungguh-sungguh untuk menerima lawatan Tuhan. Karena Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Karena kalau enggak, ya firman Tuhan dibagikan, ya begitu doang. Pergi blow on, pulang blow on. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu bukan di Grace Community. Iya, itu jemaat Tuhan yang ada di Bosnia Bapak Ibu ya. Nah, itu memang yang ada ISIS-nya itu begitu memang orang Kristen yang di sana. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa ada orang katanya beribadah, katanya Kristen, tapi bisa meninggalkan kasih yang semula? Yang kedua, karena hatinya itu udah bergeser tanpa dia sadari. Kalau sadar kan enak ya Ci ya. Nah yang paling berbahaya dalam kekristenan kita itu apa? Kita merasa kita masih kebaktian, kita merasa kita masih beribadah, tapi sebenarnya kita udah keluar dari rencana Tuhan tanpa kita sadari. Itu yang paling berbahaya Bapak Ibu. Betul gak? Iblis itu gak ada liburannya Bapak Ibu. Dia gak perlu healing. Beda dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari wajah kelihatan perlu healing nih. Perlu liburan ya. Iblis itu gak perlu liburan.
Dia itu kerjaannya 7 kali 24 jam untuk membuat hati saudara makin lama makin bergeser tanpa saudara sadari. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu, waktu anak saya masih umur 6 tahun, anak saya kan cowok ya satu-satunya ya. Kita main di pantai Bapak Ibu, di dekat bibir pantai itu ada tiang bendera, ada benderanya. Itu sebagai sebuah tanda kalau kita main ngelewatin tiang itu udah zona berbahaya Bapak Ibu. Waktu saya lagi main bola, ketendang bolanya ke tengah, anak saya masih umur 6 tahun, dia main lari aja Bapak Ibu. Saya langsung teriak, "Cek! Tahu ya, senewan. Iya, akhirnya dia ngerti, iya kan, kita main bola lagi. Waktu kita main bola, justru tanpa saya sadar, saya yang makin ke tengah Bapak Ibu. Sampai harus dipeluitin sama penjaga pantai Bapak Ibu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Halo? Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu, orang Kristen susah bertobat, kenapa? Karena dosa yang dia kerjain dosa-dosa kecil. Coba dosanya gede ketahuan, bertobat pasti? Enggak ya? Ini kayak di sini kayaknya ya karena mungkin namanya Grace Community ya, dosa mungkin agak jarang dibahas di sini ya. Apa gimana? Hah? Bener gak Bapak Ibu? Bapak Ibu nih siang-siang nih, Bapak Ibu lihat matahari. Kalau kita jarang-jarang ngelihatnya, seakan-akan kan itu matahari gak bergerak ya Bapak Ibu ya, setuju gak? Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya matahari itu bergerak. Makanya tahu-tahu udah malam aja. Tanpa kita sadari. Bapak Ibu pelajari Alkitab. Ada seorang raja di dalam Alkitab yang sangat luar biasa hebatnya. Namanya Salomo. Pernah baca kisah tentang Salomo? Bapak Ibu tahu siapa Salomo? Salomo itu bapak pembangunannya Israel. Siapa bapak pembangunan Israel? Siapa? Bukan Soeharto. Siapa? Salomo. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan, punya kebijaksanaan, punya kepintaran Bapak Ibu, punya hikmat yang sangat luar biasa. Ini orang hebat. Bahkan masalah-masalah yang paling pelik yang pernah dia hadapi pada waktu dia memerintah, dia bisa putuskan, dia bisa kasih solusinya. Kenapa? Cerdas, berhikmat, bijaksana. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, akhir kehidupan Salomo, Salomo menjadi seorang penyembah berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa orang yang punya hikmat model kayak begitu, akhir kehidupannya bisa jadi penyembah berhala? Kenapa? Yang bisa jawab, saya kasih satu orang angpau, satu orang 100.000. Yang bisa jawab, tapi kalau saudara salah jawab, ya saudara yang harus kasih saya dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Hah? Kenapa Salomo jatuh? Hatinya bergeser. Pertanyaan saya, kenapa hatinya bisa bergeser? Karena minimal angkat tangan dulu deh, saya bingung nih. Coba ya, supaya kita nggak ngejeplak ya, ada ayatnya, kita kasih ayatnya ya kan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat ya. Ini ayat luar biasa nih. Coba 1 Raja-Raja 11, perjanjian baru tuh. Oh, baca Alkitab berarti dia. Kita baca 1, 2, 3. Sebab pada waktu Salomo, katakan sama-sama, sudah tua. Itu sudah tua tuh artinya apa sih? Saya juga tahu udah tua, udah tuwir. Itu persamaan. Udah tua itu bukan bicara masalah umur Bapak Ibu. Itu bicara masalah kemapanan. Ketika Salomo sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan. Ketika hidupnya sudah kecukupan semuanya. Semuanya udah mapan. Maka apa yang terjadi sama Salomo? Alkitab mencatat. Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia, masih ada lanjutannya nih. Sehingga ia, nih ke bawah nih.
tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi siapa yang membuat hatinya Salomo bergeser? Berapa istrinya Salomo? 700. Sayang yang ini tidak ada angpaunya. Iya kan yang tadi, iya. Kesian deh loh. Berapa istrinya Salomo? Di sini ada nggak playboy cap salib nih? Berapa cewek lo? Jangan main-main nih Bu sama Salomo. Salomo istrinya berapa? Belum cukup istrinya 700, tambah lagi gundiknya 300, total berapa? Seceng. Jangan main-main sama Salomo. Pertanyaan saya, kenapa Salomo istrinya banyak? Hah? Ini kita udah dewasa ya. Itu Salomo istrinya bisa 1000 kan bukan karena hasrat seksualnya yang begitu menggebu-gebu. Terus istrinya 1000 bukan karena hasrat seksualnya kan. Percayalah, dia konsumsi 1 dus kuku bima kinceng, gak kuat dia lemes. 1000, lu jangan main-main sama Salomo. Saya udah hitung Bapak Ibu. Salomo kalau gilir istrinya 1 hari 1, berarti dia ketemu istrinya yang pertama itu 3,5 tahun kemudian. Jadi dia kangen sama istrinya yang pertama berapa lama? 3,5 tahun Bapak Ibu, bayangin. Mau jadi istrinya Salomo? Menderita loh. 3,5 tahun sekali ketemu sama Salomo. Hah? Kenapa Salomo istrinya banyak? Nah enak nih kalau udah gak tahu nih. Bukan karena dia raja, istrinya banyak. Mau tahu gak nih? Mau tahu kenapa? Alasan utama Salomo istrinya 1000 awalnya adalah alasan politis Bapak Ibu. Kenapa? Karena di zaman bapaknya Daud, reputasi Daud itu kalau perang itu menang terus. Karena Tuhan Allah menyertai Daud, betul gak sih? Makanya negara-negara di sekitar Israel ngeri sama Israel. Kenapa? Karena mereka tahu di Israel ada Allah Israel yang hebat dan luar biasa. Nah untuk mendamaikan negara mereka dengan Israel, bagaimana caranya? Dengan pernikahan. Makanya kalau Bapak Ibu suka nonton film-film kolosal, film-film perang tuh. Gak pernah ya? Memang di sini kesukaannya doa, pujian penyembahan dan merenungkan firman ya. Jadi nonton gitu kan duniawi lah, ya kan? Biar pendetanya aja duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu suka nonton film perang, 2 negara berperang, musuh bebuyutan, bagaimana cara mendamaikannya? Dengan pernikahan Bapak Ibu. Jadi tujuan awal pernikahan itu adalah tujuan politis. Tapi yang Salomo gak sadari adalah bahwa ternyata makin lama istri-istrinya itulah yang membuat hatinya Salomo bergeser. Sehingga Salomo tidak lagi menyembah Allah Israel. Salomo menyembah sesembahan dewa-dewa istrinya. Halo? Makanya hari ini Bapak Ibu, jangan main-main sama hati yang bergeser. Gak ada yang kebal, termasuk pendeta. Setuju gak? Makanya jadi hamba Tuhan atau pendeta jangan sendirian Bapak Ibu. Jangan lone ranger. Gak ada Superman. Yang ada Avenger. Sedap. Bareng-bareng sama-sama. Setuju? Kalau dulu waktu kita lahir baru ya, kita begitu luar biasa sama Tuhan. Baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Dulu waktu lahir baru. Prinsip kita luar biasa. No Bible, no breakfast. Dulu ya kan. Sekarang kesian Alkitab kita di rumah itu sampai berdebu, gak pernah dibuka, gak pernah direnungkan. Kalau kita model kayak begitu Bapak Ibu, itu sebuah tanda kalau hati kita itu udah mulai bergeser. Setuju? Dulu kita sama dosa tuh begitu radikal, begitu luar biasa. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu. Sekarang
Lu jadi orang Kristen gak usah terlalu fanatik lah lu. Kita masih nginjek bumi nih, masih daging. Lu jadi orang Kristen santai aja, gak usah terlalu fanatik. Kalau kita ngomongnya model kayak begitu terus, itu sebuah tanda kalau hati kita tuh udah bergeser sama Tuhan. Halo? Ini masa pandemi kan mengubah segala hal ya Bapak Ibu ya. Ya kan di masa pandemi kan kita dengar firman Tuhan online, dengar firman Tuhan cuma setengah jam, ya kan? Begitu onsite, dengar pendeta khotbah lamaan dikit, duduk udah mulai gelisah. Itu sebuah tanda kalau hati kita udah bergeser sama Tuhan. Ini gak nyindir ya, kita tabrak aja. Ya. Saya tahu nih ngomong begini gak gampang Bapak Ibu nih. Ini punya resiko, minimal gak diundang lagi kan gitu kan. Tapi saya datang untuk ngajar firman Tuhan. Bukan buat timang-timang Bapak Ibu. Percaya Yesus hidupmu diberkati. Tinggalin khotbah-khotbah model kayak begitu Bapak Ibu. Amin. Kok jadi begini ngomongnya? Ya pendeta kalau udah stres dalam pelayanan begini khotbahnya ya. Yang ketiga siap? Enggak siap kayaknya. Siap? Yang pertama tadi apa? Nah ini masalah nih. Iya kan? Bagus cuma 3 poin. Coba bayangin saya bagiin 10 poin. Wah udah lupa segala-galanya itu mah. Yang pertama karena apa? Segala sesuatu udah berjalan dengan rutinitas. Yang kedua, hati yang bergeser tanpa kita sadari. Yang ketiga, kenapa ada orang katanya beribadah kepada Tuhan, tapi bisa meninggalkan kasih yang semula? Yang ketiga, karena pergaulan. Alkitab udah katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pertanyaannya, dari mana kita tahu pergaulan kita baik atau buruk? Jangan ngelihat teman kita yang ngerokok, yang nge-vape, bukan dia. Yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri. Kalau selama kita bergaul sama dia, kebiasaan baik kita tambah sedikit, sebuah warning buat kita. Kalau teman kita itu bukan teman yang baik Bapak Ibu. Saudara gak akan jadi orang yang on fire sama Tuhan kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Saudara gak akan jadi orang-orang yang punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan kalau orang-orang di sekitar kita gak percaya sama firman Tuhan. Setuju gak? Makanya pergaulan itu seperti orang pencet tombol lift Bapak Ibu. Saudara mau hidup saudara naik ke atas, pencetlah tombol yang membawa hidup saudara naik ke atas. Tapi kalau hidup kita mau nyungsep ke bawah, pencetlah tombol lift yang ke bawah. Bergaulah dengan orang-orang yang salah, maka orang-orang yang salah akan dengan cepat menghancurkan kehidupan saudara. Saya mau nanya, boleh gak kita bergaul sama orang di luar sana yang agamanya lain? Boleh, tapi tujuannya bukan kita yang ngikutin mereka. Mereka yang harus ngikutin kita. Bukan kita yang dipengaruhi mereka. Mereka yang harus kita pengaruhi. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu, bukan kita ngikut-ngikut mereka. Halo? Bapak Ibu bisa ketemu gak dengan orang yang salah di tempat yang benar? Ini tempat benar loh. Bisa ketemu orang yang salah gak? Bisa, apalagi Bapak Ibu di tempat yang salah. Udah lebih banyak lagi orang yang salah. Makanya Alkitab katakan apa? Jangan pernah menjauhi persekutuan orang percaya di akhir zaman ini. Semakin kita menuju akhir zaman, kita harus semakin giat untuk melakukannya. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa? Karena dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita udah ketemu dengan orang-orang dunia Bapak Ibu. Kita udah ketemu dengan orang-orang yang punya nilai dunia. Bapak Ibu pernah punya pengalaman gak punya bos yang gak takut akan Tuhan? Pernah? Pernah diomelin sama bos yang gak percaya Tuhan? Waduh, saya punya banyak ya anak-anak rohani ya. Itu kalau ngeluh soal bosnya mulu Bapak Ibu. Bosnya itu kalau udah ngomel, orang bisa kepahitan. Waktu hatinya pahit, dia pulang ke rumah. Bisa gak dia lampiaskan kepahitannya kepada pasangannya, kepada anak-anaknya? Bisa gak? Bisa. Waktu dia lampiaskan kepahitannya sama anaknya, bisa gak anaknya kepahitan?
Waktu anaknya bertumbuh dewasa dengan kepahitan, bisa nggak dia anak udah gede jadi narkoba atau geng motor? Bisa. Nah, lingkaran setan model kayak begini mesti kita buang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara netralisirnya? Disinilah Bapak Ibu tempat yang paling subur untuk kita menetralisir kepahitan dan kebusukan hati kita. Kenapa? Karena di tempat persekutuan orang percaya, kita menghidupi gaya hidup saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur, saling apalagi, semuanya saling Bapak Ibu. Betul gak sih? Itu dia. Ini kayaknya dari wajah minta ayat nih kayaknya ya. Kita kasih ayatnya ya kan. Coba Bilangan 11. Ayat yang keempat. Ini waktu saya dapat ayat ini Bapak Ibu, saya kaget juga. Nih Alkitab bisa ngomong kayak begini Bapak Ibu ya. Luar biasa Alkitab kita. Bapak Ibu siap baca firman Tuhan dengan suara keras, semangat 45? Siap? Siap ya? Suaranya apa? Keras ya? Siap ya? 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Orang-orang bajingan. Ini tolong yang ngerekam jangan dipotong ya. Orang-orangnya hilang tinggal bajingannya doang ya kan. Masuk TikTok, waduh repot nih. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Keren nih ayat yang kelima nih ya. Ayat yang kelima, kita teringat pada ikan yang kita makan di mana? Di Mesir. Di Mesir mereka makan ikan dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ini bukan ayat-ayat Master Chef season 10 Bapak Ibu. Suka nonton gak tuh Master Chef? Gak pernah ya. Memang kesukaannya kalau doa pujian penyembahan ya gak tahu. Ya ini luar biasa nih ya kan. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mempelajari konteks dari ayat ini ayat pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Ya, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan menunjukkan mujizatnya yang spektakuler kepada mereka. Betul gak? Musa tinggal sentuh sungai Nil berubah jadi darah. Musa angkat tongkatnya, katak lalat semua tulah datang Bapak Ibu. Tuhan tunjukkan mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan waktu bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir jutaan orang. Mereka lari dikejar sama tentara Israel. Mereka sampai di penghujung jalan Bapak Ibu. Depan laut Teberau, belakang tentara Israel mau membantai mereka. Tuhan katakan begini kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat Tuhan, sentuh laut itu dengan tongkatmu. Disentuh Musa pakai tongkat, itu laut Teberau terbelah menjadi dua. Bangsa Israel jalan di tanah kering, laut jadi dindingnya Bapak Ibu. Dahsyat. Ini dinding gereja kita apa nih? Ya gipsum. Dindingnya bangsa Israel apa? Laut Bapak Ibu. Bisa bayangin gak jalan di tanah kering laut jadi dindingnya. Dia lihat ikan paus, ikan hiu, cumi-cumi, seafood Bapak Ibu ya kan. Dia lapar, set, wah lumayan gurita ya kan buat makan malam. Mereka sampai di ujung perjalanan, bangsa Mesir masuk tanah kering. Itu laut bisa nutup lagi, pada mati mereka semua Bapak Ibu. Dan kemudian mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Kalau ada tempat di dunia ini yang paling gak enak itu ada di mana? Kenapa padang gurun gak enak? Saya kasih informasi buat ibu. Padang gurun itu tidak panas. Padang gurun itu kalau siang panas BGT. Kalau malam dingin SKL. Ngerti gak? Kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang tinggal di padang gurun model bajunya gak ada yang kayak kita nih, jaket, kaos, ya kan, Air Jordan, dahsyat. Gak ada yang pakai begini Bapak Ibu.
Orang-orang yang tinggal di padang gurun model bajunya itu kayak selimut. Kenapa? Karena mereka menghadapi cuaca yang sangat ekstrim Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat bangsa Israel gak pernah kepanasan, gak pernah kedinginan. Kenapa? Karena Tuhan sertai dengan tiang awan dan tiang api. Itu bukti penyertaan Tuhan. Setuju? Bapak Ibu di padang gurun makannya apa? Hah? Mau nanam? Nanam di mana? Pasir semua. Oh gampang Pak Pendeta, tinggal pencet 500600. Mac delivery, langsung datang. Belum ada hari itu, betul gak? Bagaimana mereka makan? Alkitab mencatat mereka gak perlu kerja. Tiap hari mereka buka tenda mereka. Di depan tenda mereka ada roti dari sorga. Bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Sedap. Mereka bosan makan roti? Hah? Mereka tinggal teriak sama Musa. Musa! Bread lagi. Sekali-sekali makan steak dong. Ini kurang ajar gak nih bangsa Israel? Tapi pertanyaannya, Tuhan dengar gak doa mereka? Tuhan kirim burung-burung entah dari berbagai macam arah. Itu bisa nemplok di tenda mereka Bapak Ibu. Mereka tinggal ngambil, olah, makan. Bayangin tante, tengah-tengah padang gurun, makan steak burung. Kalau bukan Tuhan yang bikin, gak akan bisa. Tuhan sertai? Tapi setiap kali bangsa Israel dapat masalah, bangsa Israel teriak sama Musa, Musa, kalau di Mesir kita makan ikan kita gak bayar apa-apa. Kita teringat dengan semangka, mentimun, bawang prei, bawang merah, bawang putih, capcay, puyung hai. Cabai-cabean. Wah. Oh cabai, bukan cabai-cabean ya. Semua mata lihat saya, siap? Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja udah. Pertanyaan saya begini, kenapa bangsa Israel selalu ingatnya Mesir terus? Kenapa bangsa Israel maunya pulang ke Mesir terus? Kenapa bangsa Israel yang dia ingat tuh manusia lama terus? Kenapa? Karena mereka bergaul dengan orang-orang bajingan. Loh, bilangan 11 ayat yang 4 tadi kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bajingan mereka memang ini. Halo? Pertanyaannya, siapa orang-orang bajingan ini? Nah, mau tahu aja atau mau tahu banget? Enak nih. Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan orang-orang bajingan dengan kata ini. Mix multitude. Katakan mix, bukan mixwe. Kalau itu mah es krim yang ada bobanya. Tahu ya Bapak Ibu mixwe ya. Yang gak boleh ngeliat ruko kosong Bapak Ibu. Masuk dia. Lebih ngeri dari Indomaret dan Alfamart ini. Masif pergerakannya. Ya kan? Bukan mixwe tapi apa? Mix multitude yang diterjemahkan dengan bangsa campuran. Jadi ternyata begini Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata yang keluar dari tanah Mesir itu bukan 100% orang Yahudi. Ternyata waktu mereka keluar dari Mesir, ada segelintir orang, segelintir bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Mereka kawin campur di situ dan tidak mengenal Allah Israel. Mereka keluar juga dari Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Dan waktu orang Israel bergaul dengan orang-orang bajingan, maka apa yang dilakukan sama orang-orang mix multitude? Mereka mulai menghasut bangsa Israel dan mulai mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau di Mesir kita makan capcay puyung hai, nggak bayar apa-apa. Di sini kita kurus kering karena cuma makan mana sorgawi. Bapak Ibu lihat ya, karena pergaulan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, puluhan ribu orang mati di padang gurun, gak sampai tanah perjanjian. Halo? Wah, udah jam 7 nih. Waktu saya udah lewat ya. Hah? Lanjut.
Yakin nih mau nambah lagi, yakin nih. Ini saya kalau udah ngomong kayak keran bocor Bapak Ibu. Masih mau nambah? Yakin? Wih, luar biasa. Terakhir ya. Ibu mau pulang? Yang terakhir ya. Pernah baca nggak di dalam Alkitab kisah tentang Lot? Tahu Lot? Menurut Bapak Ibu, Lot itu orang benar atau bukan? Hah? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal yang ke-7, Alkitab mencatat Lot orang benar itu. Jadi Lot adalah orang benar. Tapi Lot orang benar itu jiwanya tersiksa. Kenapa jiwanya tersiksa? Karena setiap hari dia mendengar dan mengalami bagaimana hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Orang mau sekudus apapun, orang mau benar sebagaimanapun, kalau tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora, kira-kira apa yang terjadi? Rusak pasti. Pertanyaan saya Bu, Lot rusak hidupnya? Belum baca Alkitab berarti. Bukan belum baca Alkitab, belum pernah selesai baca Alkitab mungkin. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, satu hari Lot kedatangan 2 tamu, yaitu malaikat Bapak Ibu, datang bertamu di rumahnya. Waktu orang-orang di Sodom dan Gomora tahu ada tamu, itu rumahnya Lot langsung dikeroyok Bapak Ibu, dan orang-orang di Sodom dan Gomora hendak memperkosa 2 tamunya Lot. Waktu rumahnya dikeroyok, Lot katakan apa kepada orang-orang di Sodom dan Gomora? Lot katakan begini, lu jangan ganggu tamu gua. Gua punya 2 anak perempuan, lu pakai aja nih anak gua. Itu Lot tuh. Ini pakai bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Betawi ya Bapak Ibu ya. Ngeri nggak Lot? Ada nggak di sini bapak-bapak model kayak Lot kayak begini? Kita tumpang tangan hari ini baptis api Bapak Ibu. Kelakuan kayak begitu. Kenapa Lot bisa punya gaya hidup model kayak begitu? Tinggal di Sodom dan Gomora. Lot diselamatkan? Waduh, diselamatkan? Anak-anaknya diselamatkan? Yang gak diselamatkan, yang lihat ke belakang jadi tiang garam siapa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, wanita hati-hati. Jangan lihat ke belakang mulu, ya kan? Halo? Waktu Lot diselamatkan dan 2 anak perempuannya diselamatkan, mereka hidup tinggal bertiga Bapak Ibu. Dan suatu hari 2 anak perempuannya Lot merencanakan. Jadi bapaknya dibikin mabok, bapaknya sendiri diperkosa sama 2 anak perempuannya Lot. Dan dari 2 anak perempuannya Lot inilah kemudian lahir 2 bangsa yang menjadi musuh bebuyutannya bangsa Israel. Bani Amon dan Bani Moab. Bapak Ibu tahu dari mana asalnya Bani Amon dan Bani Moab? Itu lahir dari Lot Bapak Ibu. Lahir dari kedagingan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kenapa 2 anak perempuannya Lot bisa punya gaya hidup model kayak begitu? Karena tinggal di Sodom dan Gomora. Karena pergaulan Bapak Ibu. Setuju gak? Makanya hari ini pesan saya singkat aja. Jangan sampai hidup kita seperti jemaat di Efesus. Mereka hebat, mereka luar biasa. Tapi mereka meninggalkan yang inti dari kekristenan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Kenyang ya Bapak Ibu, kenyang? Kenyang, gak kenyang keterlaluan Bapak Ibu. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Horalabaya syandara lamayara labarala barala barala. Kekuatan
di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Bapak Ibu, kita hari ini sudah dengar firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita sama seperti jemaat di Efesus. Jangan sampai hidup kita dan hati kita bergeser seperti Salomo. Jangan menjadikan kita punya kekristenan menjadi sebuah rutinitas Bapak Ibu. Karena kalau sampai kita di titik itu, berarti kita telah meninggalkan kasih kita yang semula. Firman Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Maka aku akan terus memberikan kekidian kepada hidupmu. Seberapa banyak di antara kita hari ini, engkau yang mau bertobat dan kembali kepada kasih-Mu yang semula. Tuhan, supaya Tuhan tetap pimpin hidup kita. Supaya Tuhan tetap wahyukan kebenarannya kepada kita. Dia pimpin langkah kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita yang mau kembali kepada kasih yang semula. Kalau itu engkau orangnya, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Boleh saya lihat tangan yang tinggi Bapak Ibu? Yang mengangkat tangan, kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan sama-sama. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, come on. Oh Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, kamu mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan, untuk memuliakanmu. Bapa kami dalam sorga, materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri dalam hidup kami. Biar kami pulang dari tempat ini, hidup kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di malam hari ini. Puji nama Tuhan, dan sekali lagi thank you untuk Pastor Dieter Nicholas yang sudah membagikan, membuat pada komunitas Grace Community di tempat ini, dan kami percaya bahwa komunitas ini akan terus berkembang, ya. Jadi kita percaya rencana Tuhan akan komunitas di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan tetap kita akan undang, bro. Tetap kita akan undang. Ya. Jadi aman. Jadi statusnya aman gitu. Oke, untuk pengumuman tanggal 1 April kita akan dilayani oleh Pastor Andrew Gunawan. Dan juga kita ada persembahan pujian dari Saudara Niki Hegeng. Lalu dan ada kesaksian juga ya Bung ya, dari Lisa Chow ya. Dari Lisa Chow, jadi tanggal 1 April nanti. Dan mungkin nanti akan di-share melalui WA Group ya untuk selanjutnya. Kemudian kita tetap ada di tempat ini, dan cuma kita ingetin lagi nanti tanggal 17 Juni ini adalah 1 tahun pertama kita di tempat ini ya. Jadi 17 Juni jatuhnya nanti tetap hari Sabtu ya, dan kita berharap kita bisa pakai nanti di bawah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa pakai di bawah nantinya. Oke, itu saja. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, dan bahkan kami sudah belajar mengenai firman-Mu yang sangat luar biasa dari Hamba. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua ini kami serahkan di dalam nama baik Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
bersatu dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Kau limpahkan atas setiap kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Kami butuh Roh Kudus yang akan menolong, menuntun kami dari hari lepas hari Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa bagi kami. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun Tuhan utus Tuhan, akan ada banyak jiwa diubahkan dan diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk PD Grace Community ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang membentuk Tuhan, Engkau yang menjadikan Tuhan, Engkau yang menyertai dari awal, dan Engkau terus akan melanjutkan terus Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan kasih setia-Mu Tuhan, pakai PD Grace ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana Tuhan utus, di mana Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, bahkan semua kami yang sudah ambil bagian di malam ini. Tuhan berkati kami semua, biar kami diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kami diutus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami juga tak lupa memberkati Wisma Astako, berkati tempat ini, biarlah jiwa-jiwa juga dilawat Tuhan, dan mereka juga menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah air, udara dan tanahnya, diberkatilah pemerintahnya dengan takut akan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri akan memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 1 April dan Tuhan Yesus berkati. God bless you all.